Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Sumarsi S. Saya adalah peserta apresiasi guru GTK Transformatif dengan konten karya co-kurikuler lintas mata pelajaran dan penguatan pendidikan karakter. Kategori GTK Transformatif Guru SMP Konten Karya Kokurikuler Lintas Mata Pelajaran dan Penguatan Karakter oleh Sri Sumarsi S. Sosemap, Guru PPKN SMP Negeri 1 Nangapino. Situasi yang mendorong saya untuk mencari cara baru agar pembelajaran bermakna, yaitu pertama, menanamkan nilai-nilai Pancasila dengan pendekatan hidup. Yang kedua, mendorong kolaborasi lintas mata pelajaran. Tiga, mengembangkan kecakapan digital peserta didik. Dan yang terakhir, menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Tantangan yang menjadi kendala dalam mencapai tujuan praktik tersebut atau pihak yang terlibat baik teknis maupun non-teknis, yaitu variasi kemampuan digital siswa terutama bagian editing dan pengambilan gambar, koordinasi lintas mapel dan lintas kelas, keterbatasan sarana dan prasarana, manajemen waktu dan pembagian peran, serta dukungan eksternal baik dari orang tua maupun fasilitas. Saya sebagai guru PPKN bersama guru Bahasa Indonesia dan TIK menyusun desain pembelajaran kolaboratif dengan memadukan PPKN, yaitu materi pendalaman nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu Bahasa Indonesia dengan materi penyusunan naskah film, dialog dan struktur cerita, TIK, yaitu dengan materi produksi film mulai dari pengambilan gambar, editing, dan penayangan film. Setelah itu, bersama-sama menyusun rubrik penilaian yang mencakup aspek kesesuaian isi dan tema, kreativitas dan orisinalitas ide, estetika dan kualitas, serta kolaborasi tim. Pembentukan tim produksi berdasarkan kelas, 9 kelas. Mereka melakukan pembagian tugas sebagai penulis skenario, sutradara, kameramen, editor, dan pemain. Di sini, siswa belajar berbagi peran dan bekerja dalam tim. Pendampingan guru PPKN, pendampingan muatan nilai Pancasila dalam skenario. Guru Bahasa Indonesia, pendampingan dalam penulisan naskah dan dialog. Guru TIK, pendampingan dalam pengambilan gambar dan editing. Proses produksi, siswa melakukan pengambilan gambar melalui smartphone pribadi, kemudian editing menggunakan aplikasi CapCut atau KineMaster. Keterbatasan alat tidak menyurutkan langkah, namun justru menggali kreativitas peserta didik. Penilaian dan apresiasi, batas pengumpulan karya adalah tanggal 20 September tahun 2025 dan pada tanggal 1 Oktober tahun 2025 bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila dilaksanakan nonton bareng yang melibatkan guru, siswa kelas 7,8 dan 9. Tahap kolaborasi dan partisipasi. Kolaborasi lintas mapel dan lintas kelas menjadi inti kegiatan. Orang tua dilibatkan dalam pengambilan lokasi syuting dan perizinan, serta guru membuka ruang umpan balik melalui Google Form respon dari orang tua, guru, dan siswa. Hasil, dampak yang muncul dari langkah yang saya lakukan. Refleksi efektivitas, respons orang lain, faktor keberhasilan, kegagalan, serta pembelajaran dari keseluruhan proses. Capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Pemahaman nilai-nilai Pancasila meningkat signifikan. Kecakapan abad 21 terasah. Profil pelajar Pancasila tercermin. Dampaknya bagi guru di sekolah adalah guru terampil merancang pembelajaran transformatif dan kolaboratif berbasis proyek. Sekolah memperoleh karya nyata siswa berupa film pendek yang dapat ditayangkan pada pembelajaran maupun momen sekolah. Peningkatan reputasi sekolah dengan adanya kegiatan inovatif dan dokumentasi pembelajaran kreatif. Pembelajaran yang dapat dipetik. Kolaborasi lintas mapel memperkaya pembelajaran. Mengupayakan peningkatan fasilitas TIK di sekolah, membentuk bank karya digital siswa sebagai portofolio sekolah, menjalin kemitraan dengan komunitas lokal untuk memperluas dampak pembelajaran. Melalui proyek film pendek, pembelajaran PPKN menjadi semakin bermakna sebagaimana moto yang diterapkan, belajar, bermain dan berkreasi. Pembelajaran PPKN tidak berhenti pada tataran teoritis dan hafalan namun hidup dan berdenyut dalam pengalaman nyata siswa yang akan dikenang sepanjang hidup. Proyek ini juga menunjukkan bahwa inovasi tidak harus selalu membutuhkan fasilitas canggih, namun yang terpenting adalah semangat kolaboratif dan kreativitas bersama. Sebagai guru saya belajar bahwa perubahan dimulai dari langkah kecil yang konsisten, kolaborasi cara ampuh mengatasi keterbatasan, dan siswa akan menunjukkan potensi optimalnya ketika diberikan ruang untuk berekspresi.
Praktik ini menjadi bukti bahwa pembelajaran transformatif dapat tumbuh dari kelas biasa dan menjadi gerakan sekolah yang menginspirasi. Dan saya yakin karakter PA Pancasilaku akan terus hidup dalam karya dan karakter peserta didik SMP Negeri 1 Nangapino. Kenalkan, nama saya Hagia Sifat Sepiri. Saya dipanggil Hagia. Umpan balik dari saya adalah dengan adanya kegiatan membuat film pendek ini, kami menjadi lebih mengenal tentang teknologi digital, yaitu seperti mengedit, merekam video, juga merekam suara, dan sebagainya lainnya yang berbasis digital. Juga karena biasanya kami sebagai siswa itu memanfaatkan teknologi seperti smartphone hanya untuk media komunikasi, juga media hiburan saja. Namun dengan adanya pembelajaran ini kami memanfaatkan smartphone untuk menjadi media pembelajaran yang lebih lanjut lagi. Sekian jawaban balik dari saya. Kenalkan, saya Kanaya Abelkinanti dari kelas 9D. Hari ini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai video yang telah kami buat. Pesan yang saya dapatkan melalui video tersebut adalah saya mendapatkan ilmu tentangnya kerjasama, saling tolong menolong, dan menghargai usaha teman-teman yang telah mengedit video. Misalnya, dalam kerjasama, dalam proses pembuatan dan pengeditan video, dan diskusi lainnya. Jadi singkatnya, saya mendapatkan kesan yang sangat penting, yaitu saya dapat mengerti apa itu kerjasama dan saling tolong-menolong dalam pembuatan video tersebut. Jadi hanya ini kesan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.